Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isman, NIM 44 dari kelas Tadris Biologi B. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab tentang toharoh, di mana saya akan mengangkat beberapa materi tentang toharoh. Yang pertama ialah pengertian toharoh sendiri, kemudian tentang pentingnya toharoh dalam agama Islam, kemudian saya akan menjelaskan tentang, dan selanjutnya materi yang akan saya jelaskan tentang pengertian hadas maupun najis, dan selanjutnya yang keempat ialah media-media apa saja yang dapat kita gunakan untuk bertoharoh. Kemudian yang terakhir ialah macam-macam toharoh dan penjelasannya. Oke, langsung saja pada materi pertama, yaitu ialah tentang pengertian toharoh. Toharoh sendiri dalam bahasa Indonesia dapat diartikan menjadi bersuci. Toharoh dalam secara bahasanya, bahasa Arab itu dimaknai sebagai al-nazafah. Al-nazafah ini dalam bahasa Indonesia bermakna yaitu tentang kebersihan. Nah, berdasarkan istilah toharoh dari para ahli fikih, toharoh dapat diartikan menjadi suatu cara untuk mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara dan dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Yang dimaksud mencuci anggota tubuh ini bertujuan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Selanjutnya tentang pentingnya toharoh dalam agama Islam. Toharoh sendiri dalam agama Islam itu sangat-sangat penting sekali, karena ada suatu istilah dalam agama Islam yaitu kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu umat Islam dianjurkan untuk bertoharoh maupun bersuci sebelum untuk toharoh dalam agama Islam itu sangat penting sekali, karena dalam agama Islam banyak sekali mengajarkan untuk menjaga kebersihan diri kita maupun lingkungan. Dalam suatu istilah lain dalam agama Islam ada suatu istilah dalam agama Islam, yakni ialah kebersihan merupakan bagian dari iman. Dari istilah ini kita sudah tahu bahwa pentingnya kita bertoharoh atau bersuci untuk menjaga kebersihan kita sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya toharoh yang lain merupakan menjadi salah satunya syarat syah dalam ibadah-ibadah tertentu dalam ajaran agama Islam. Contohnya seperti kita akan melaksanakan sholat. Dalam melaksanakan sholat badan kita itu harus bersih, karena apabila kita tidak bersih maka sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya toharoh yang kedua ialah menjadi keutamaan dalam ajaran agama Islam. Agama Islam ini, Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan, sebagaimana dalam firman surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la takum fihi amada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sadaqallahul adzim. Dengan artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.
Quran surat At-Taubah ayat 108. Dari ayat ini bahwa kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang bersih, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebelum kita sembahyang di masjid itu, alangkah baiknya, alangkah indahnya bahwa kita untuk membersihkan diri kita dahulu. Caranya itu adalah tentang bertoharoh. Oleh karena itu toharoh ini sangat penting dalam agama Islam. Selanjutnya, dalam toharoh itu mengangkat najis dan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Apa sih hadas dan najis itu? Dalam hal ini saya akan menyampaikan hadas dan najis beserta cara bersucinya. Hadas merupakan suatu kondisi yang bersifat non fisik atau tidak berupa bentuk, atau tidak berupa bentuk ya, yang mana melekat pada diri seorang karena hal-hal tertentu yang dialami ataupun dilakukannya. Seperti halnya contohnya itu seperti buang gas, buang angin ya. Hadas ini dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ini itu contohnya ialah ya seperti tadi buang angin. Nah, itu cara membersihkannya cukup mudah, karena hadas kecil ini itu cara bertaharahnya, bersucinya yaitu dengan cara berwudu maupun dengan tayamum. Kemudian tingkatan hadas selanjutnya ialah hadas besar. Hadas ini hadas yang agak sulit untuk cara bersucinya, karena contoh hadas ini ialah setelah melakukan bersetubuh. Nah itu Oke, selanjutnya ialah materi hadas. Selanjutnya adalah hadas dan najis dan cara bersucinya. Apa sih hadas dan najis itu? Dalam toharoh sendiri, hadas memiliki arti yaitu di mana kondisi yang bersifat non fisik atau tidak tampak yang melekat pada diri seseorang karena hal-hal tertentu yang dialami ataupun dilakukannya. Hadas ini itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah hadas kecil. Hadas kecil sebagai contohnya ialah kita membuang gas, atau kita setelah kita buang hajat, nah itu hukumnya adalah hadas kecil. Cara mensucikannya ialah dengan cara kita berwudu dan bertayamum. Kemudian hadas selanjutnya ialah hadas besar. Hadas besar ini contohnya ialah bersetubuh, kemudian kita keluar mani. Nah itu kita itu melekat hadas besar. Cara mensucikannya ialah dengan mandi wajib atau mandi janabah. Oke, selanjutnya ialah tentang najis. Najis sendiri dalam toharoh memiliki arti kotoran yang bersifat fisik atau tampak. Contohnya yaitu adalah kotoran manusia, kotoran hewan, darah, terus nanah dan lain sebagainya. Najis ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yang dimana masing-masing tingkatan ini menggambarkan tentang mudah sulitnya dalam bertoharoh. Yang paling ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Ini adalah najis yang sangat ringan. Karena apa? Cara membersihkannya hanya dengan cukup membersihkan air saja. Contoh najis mukhafafah ini yaitu adalah air kencing bayi, yang mana ketika dia masih meminum ASI dan tidak memakan maupun meminum selain ASI tersebut. Jadi air kencingnya ini itu dijatuhi hukum najis mukhafafah atau najis ringan. Kemudian najis mutawasitoh. Najis ini yaitu kategori dengan najis sedang. Cara bertoharohnya yaitu adalah mencucinya dengan air mengalir. Contoh najis ini yaitu adalah
kotoran manusia, terus air kencing orang dewasa. Kemudian yang selanjutnya adalah najis mughalladah ataupun najis berat. Najis ini ialah cara mencucikannya, yaitu dengan cara mencuci bagian yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali, di mana 1 kali mencucinya itu airnya harus dicampurkan dengan tanah maupun debu. Kemudian ada suatu najis yang tidak apa-apa, ada suatu najis yang tidak perlu untuk melakukan taharah atau bersuci, yaitu adalah najis yang dimaafkan, di mana najis tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya ialah darah dari nyamuk, di mana darah tersebut diambil nyamuk dari manusia, dan apabila darah itu terkena bagian tubuh ataupun pakaian kita, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya yaitu adalah media-media yang kita dapat kita gunakan dalam bertaharah. Dalam melakukan taharah, kita dari agama Islam diberi 3 media taharah. Yang pertama yaitu adalah air, kemudian yang kedua adalah debu, dan yang ketiga adalah batu. Yang pertama, dalam media taharah air ini dibedakan, terdapat beberapa jenis air yang dapat digunakan media taharah dan ada yang tidak dapat digunakan menjadi media taharah, di mana jenis air tersebut ialah yang pertama adalah air suci mensucikan. Air ini itu masih murni, di mana air tidak tercampur oleh zat-zat lain. Yang kemudian adalah air suci tidak mensucikan, di mana air tersebut sudah tercampur zat lain, seperti contohnya ialah air kopi, air teh, itu tidak dapat mensucikan atau tidak dapat kita gunakan sebagai taharah. Kemudian air mutanajis, air ini sangat tidak dianjurkan dan tidak boleh digunakan untuk bertaharah. Karena apa? Air ini sudah terkena najis, di mana syarat-syarat air tersebut menjadi mutanajis, yaitu air yang pertama, air yang kurang dari 2 kulah terkena benda najis, sehingga air tersebut tidak dapat digunakan menjadi taharah karena sudah berubah sifat menjadi air mutanajis. Kemudian faktor selanjutnya yang dapat menjadikan air menjadi mutanajis ialah air 2 kulah, lebih dari 2 kulah, tapi dia terkena benda najis dan berubah sifatnya, yaitu warna, aroma maupun bau. Walaupun dia lebih dari 2 kulah, karena berubah sifatnya sehingga air tersebut dijatuhi hukum menjadi air mutanajis. Oke, selanjutnya yaitu adalah macam-macam taharah. Taharah ini itu sangat banyak sekali. Saya akan mengambil beberapa contohnya, yaitu adalah wudhu, tayamum, mandi wajib atau jinabah, istinja, mandi sunnah, dan ada pula kayak membersihkan kotoran, itu juga termasuk taharah. Yang pertama, penjelasan pertama tentang istinja. Istinja ini adalah membersihkan najis setelah buang hajat besar maupun kecil. Cara bertaharahnya yaitu dengan menggunakan air maupun batu. Apabila kita menggunakan air, cukup dibasuh bagian bekas buang hajat tersebut hingga bersih dan tidak ada bekas kotoran hajatnya. Kemudian apabila kita menggunakan batu, caranya cukup dengan mengoleskan batu ke bagian bekas hajat sampai bersih. Perlu diketahui bahwa mengoleskan batu ini hanya dibolehkan 1 batu digunakan 1 olesan. Apabila hanya terdapat 1 batu, diusahakan pada sudut-sudutnya. Oleh jumlah batu yang digunakan untuk
bertaharah dalam istinja ini disunahkan oleh Rasulullah berjumlah ganjil. Oke, selanjutnya yaitu tentang wudhu. Wudhu secara bahasa merupakan bersih, indah, atau terang. Secara istilahnya, wudhu merupakan bersuci dari hadas kecil sebagai syarat syahnya sholat dan membaca Al-Quran. Syarat-syarat wudhu sendiri merupakan ialah Islam, kemudian tamyiz, kemudian tidak berhadas besar, tidak ada penghalang antara anggota wudhu, yaitu seperti contohnya adalah cat, itu tidak boleh ada di dalam anggota tubuh seperti di tangan, itu apabila ada itu tidak sah. Kemudian mengetahui sunnah dan fardu dalam berwudu, dan yang terakhir ialah menggunakan air suci mensucikan. Selanjutnya dalam wudu terdapat fardu-fardu dan sunnah-sunnah dalam berwudu. Fardu wudu sendiri meliputi niat, membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut di kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian tertib atau secara urut. Kemudian yang selanjutnya sunnah dari wudu yaitu membaca basmalah sebelum berwudu, membasuh kedua telapak tangan hingga ke pergelangan tangan, kemudian menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya, mengusap seluruh kepala dengan air, mengusap daun telinga hingga ke bagian dalamnya, kemudian mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan, membasuh dan mengusap anggota wudhu sebanyak 3 kali, membasuh sela-sela jari dan sela-sela jenggot, tidak berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudhu. Dan yang terakhir yaitu adalah berdoa setelah berwudhu. Selanjutnya dalam wudhu terdapat hal-hal yang dapat membatalkan dalam wudhu, seperti contoh yang pertama ialah keluarnya zat dari dubur maupun dubur. Terus kemudian bersentuhnya kulit antara laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga ialah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian keluarnya madi dan wadi dan hilang akal, dan yang terakhir murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian yaitu adalah tayamum. Tayamum ini merupakan suatu bentuk taharah atau bersuci di mana dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat saja untuk dibolehkannya kita melakukan sholat. Tayamum merupakan suatu ruksah atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah sholat, yakni dalam menggantikan wudhu, yang mana menggunakan air dengan wudhu, yang mana kondisi tersebut di mana orang tersebut tidak di daerah tersebut tidak memiliki air. Sebab-sebab tayamum ini yang pertama ialah tidak ada air sama sekali, meskipun orang tersebut telah berusaha mencari airnya ke segala penjuru maupun ke segala daerah di sekitarnya. Kemudian yang kedua ialah sakit yang akan bertambah parah apabila kita terkena air, itu dianjurkan untuk bertayamum saja. Kemudian yang ketiga ialah air yang kita miliki hanya cukup untuk dibuat untuk kita minum, dan apabila kita menggunakannya dengan untuk berwudu, maka itu akan mengancam nyawa kita, sehingga kita dibolehkan untuk bertayamum. Kemudian fardu tayamum dan sunnah tayamum. Tayamum sini memiliki fardu yaitu niat, kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas debu untuk mengusap muka, mengusapkan debu di telapak tangan ke muka dengan 2 kali usapan, meletakkan kedua telapak tangan di atas debu untuk mengusap tangan, dan yang terakhir mengusapkan debu ke tangan dengan 2 kali usapan dan dahulukan bagian yang kanan. Sunnah tayamum ialah membaca basmalah saat meletakkan kedua telapak tangan di atas debu.
kemudian mendahulukan bagian wajah yang atas terlebih dahulu daripada yang di bawah, kemudian mendahulukan bagian anggota sebelah kanan, terus yang kemudian adalah jarak antara mengusap wajah dan kedua tangan tidak terlalu lama, atau dengan antara lain tidak, waktunya itu harus singkat. Dan yang terakhir ialah menipiskan debu dengan cara meniupnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Tayamum sendiri dapat batal. Batalnya tayamum itu seperti halnya batalnya wudhu. Kemudian faktor lain yang dapat membatalkan tayamum ialah ketika ada hujan turun ataupun ada air sehingga tayamum itu batal. Apabila kita sholat, maka sholat itu batal dan dianjurkan untuk berwudu dan melanjutkan sholatnya dan mengulangi sholatnya. Selanjutnya ialah mandi jinabah. Mandi jinabah atau mandi wajib ini memiliki arti membasuh seluruh bagian tubuh dengan air yang dimaksudkan untuk menghilangkan hadas besar. Penyebab mandi jinabah atau mandi wajib ini ialah yang pertama bersetubuh, keluarnya mani maupun ketika bersetubuh ataupun tidak, kemudian haid, kemudian nifas, keluarnya darah wiladah atau darah kelahiran, yang terakhir adalah mati. Pada penyebab yang terakhir ini yaitu adalah mati, ini orang lain yang harus memandikan orang tersebut, memandikan mandi jinabah orang tersebut, karena tidak mungkin bahwa mayat tersebut mandi sendiri. Kemudian fardu dan sunnah wudhu. Kemudian fardu dan sunnah mandi jinabah. Fardu mandi jinabah ini terdapat 3, yaitu niat berbarengan saat basuhan pertama dilakukan. Kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh bagian tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Yang terakhir adalah membersihkan najis yang ada di tubuh. Sunnah-sunnah dalam mandi jinabah ialah membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, mengusap kulit sebelum mandi, menyela rambut sehingga air dapat masuk ke dalam rambut dan merata, kemudian mendahulukan bagian tubuh yang sebelah kanan, membasuhkan tubuh sebanyak 3 kali, membaca doa sebagaimana doa setelah wudhu. Baik, selanjutnya ada tambahan mandi sunnah. Mandi sunnah ini ialah mandi yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dari kotoran yang ringan dan dibarengi dengan niat, seperti halnya mandi sunnah pada hari Jumat, di mana mandi sunnah ini disunahkan bagi umat Islam yang hendak untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selain mandi sunnah hari Jumat, terdapat juga mandi sunnah untuk ketika akan melaksanakan sholat Id, sholat istisqa dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Terus yang saya dapat sampaikan tentang materi bab thaharah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istighfar bis sholati wa lillahi ta'ala.